Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kolaborasi kami, Kopi, Lagu, Buku, dan Obrolan Sana Sini bersama saya Fikri dan ini sahabat saya Mas Joko Obra. Seperti yang pada edisi sebelumnya kan kita sudah ngomongin soal Obra ya, soal beberapa lagu ya. Nah, pasti nanti akan kita lanjutkan soal obrolan soal itu, tapi saat ini kita akan ngomongin ini ya, satu buku atau lebih puisi yang berjudul Bebek Pembendaman ini ya kebetulan ini kayak saya, dan mohon maaf loh ini saya tidak berpreferensi disebut sebagai seorang penyair, tapi karena saya tidak mau menjadi penyair dalam pengertian itu, makanya saya selalu menyebutnya ini cerita-cerita politis kampung halaman untuk Indonesia. Dan saya lahir berlatar belakang budaya Betawi, sehingga puisi-puisi ini saya tulis di Jogja, tetapi dengan istilahnya dengan diksi-diksi kebetawian yang saya explore dari pengalaman kecil saya. Banyak hal yang saya suka dari puisi ini. Salah satu di antara yang saya suka dari puisi ini ya, yang saya tulis itu ya tentang negeri Pembendaman, Bebek Pembendaman, karena saya nggak tahu kenapa saya sangat suka buku itu. Tapi buat saya sih sebenarnya gini, niat saya itu ya sederhana aja, supaya banyak anak-anak muda dari manapun, dari latar belakang etnis apapun, terinspirasi untuk mengembangkan pengalaman-pengalaman politisnya atau mengeksplor pengalaman-pengalaman politisnya menjadi karya apapun, termasuk diantaranya adalah puisi. Kira-kira gitu loh masuk ke saya, latar belakang saya. Yang kedua tentu saja saya ini begini, situasi hari ini kan banyak orang yang menurut saya itu sudah kehilangan akar kulturnya gitu. Nah, saya sih menulis ini sebenarnya itulah. Jadi bagaimana orang kembali ke asal usulnya dulu, baru kemudian mereka berpikir tentang apa yang akan dilakukan di masa depan, kira-kira. Kalau saya gini, ini kebetulan pas kita mungkin yang sudah kenal Pak Fikri mungkin nggak ada yang kenal saya, siapa ya? Saya ini radikal saya ini. Tapi kalau mungkin teman-teman tahu LKIS, mungkin yang penerbit LKIS ini komandannya yang dari sini, dan saya pengen nanya sebenarnya kepada Pak Fikri, sebenarnya apa yang melatar belakangi dia ini senang nulis dan di bidang penerbitan? Sebelum nanti kita tanya ada puisi-puisi di sini. Waduh, ini sebenarnya tidak ada perencanaan yang sifatnya itu terstruktur, karena mengalir begitu saja ya. Mengalir artinya karena memang kebetulan saya kuliah di IAIN, Institut Agama Islam Negeri, yang sering orang sebut saat itu karena sering diajak demo-demo kecil ya, jadi institut asal ikut negara kayak gitu kan, di presetan-presetannya kayak gitu. Zaman dulu itu lalu pernah belajar nulis dengan teman-teman senior di kampus, terutama ketika kita menjadi takmir masjid ya Sunan Kalijaga itu ya, saya belajar nulis dengan banyak orang, ya antaranya Mas Imam Aziz dan lain-lain gitu ya. Ya itu ketertarikannya, dan lalu pada akhirnya kemudian terus-menerus menulis. Nah, kalau ketertarikan sama puisi itu kan awalnya kan sebetulnya ketertarikan kepada perempuan. Hebat sekali. Ternyata asmara maksud saya. Jadi banyak orang yang sebenarnya jatuh cinta kan lalu bisa menjadi karya penyair dadakan. Nah, banyak di FB di mana itu
curhatan itu Ya. kalau pas masalahnya asmara jadi Nah, cepat banget orang nulis karena dan kadang-kadang hal yang tidak puitis pun bisa dipuitis-puitiskan. Anak-anak muda loh terutama. Gitu, geng. sekarang menurut Kang Fikri ini pentingnya apa sih artinya bagi generasi ke depan untuk kemudian menulis ini literasi. Ya gini, ada begitu banyak karya, orang bisa melahirkan karya apapun yang baik itu berlatar teknologi apapun lah, tetapi harus ada karya orang yang dikenal. Puluhan tahun, mungkin bisa ratusan tahun, mungkin bisa berabad. Nah, saya kira tulisan adalah salah satu sumber bagaimana orang mengenal kita, dan itu abadi. Saya kira itu yang menarik kalau orang menulis itu. Kalau itu artinya dia bisa dikenang namanya abadi. Artinya orang berkarya dengan sebuah tulisan, Ya, apapun ternyata itu karya sastra. ya apapun lah. Pokoknya yang penting dia menulis. Apa saja, mau memoir, mau menulis biografi, mau tulis tentang dirinya sendiri, mau nulis apa saja, itu bisa. Oke, sekarang kita ini salah satu buku ini gini nih. Nah, kita penis. Ya, ini. Ya lagi. Buku saya lagi 2009. Ini negeri kaum keramat ini puisi ya, cerita puitis kampung halaman untuk Indonesia. Ada beberapa puisi yang saya hafal kemarin saya baca. Itu yang ada kata-katanya bentang. Nah, mau tanya ini Jarno puisi ini untuk siapa? Kemudian pasti kan ada kan latar belakangnya. Nah, ini untuk siapa? Dan mungkin bisa dibacakan, kemudian baru kita ceritakan puisi itu. Judulnya apa? Aku lali. Ya. Itu puisi saya yang berjudul Declare. Nah, Declare. Sebenarnya itu cerita tentang apa istilahnya kerinduan kepada apa sih kampung halaman. Declare itu. Jadi ya, ingatanku sedang mencari hulu agar tepat jalan ke bentang muara. Itu declare ya. Bagaimana saya menceritakan kepada kampung halaman bahwa hidup kita pada ini adalah pencarian kepada masa lalu kita sebelum kita melompat ke masa depan. Gimana kalau coba dibaca? Ini Declare 2 ini ya? Iya, Declare 2. Declare 2. Oke. Itu kira-kira gini lah. Ingatanku sedang mencari hulu agar tepat jalan ke bentang muara. Setiap berhenti singgah selalu sempat kubayang ganggang lumut cere sepat rumput ilalang. Di kampungku tak kutemukan laut, kuserahkan saja padamu artian gelombangnya. Aku sendiri merasa asik saja menganyam jaring, memastikan waktu menangkap ikannya. Di tempatku dulu biasa memanggil semut dengan mantra katelku, alia aku sebut sebagai pemintal benang agar datang semut-semut penantang. Di sana tak ada yang mencintai puisi seperti caraku saat ini, tetapi buku selalu berlinang jika aku bacakan padanya berulang. Nah, ini yang saya suka itu karena puisi-puisi saya tentang ibu terutama itu ada banyak. Ada mungkin 10 ada, dan selalu setiap saya pulang saya bacakan ke ibu saya. Ibu saya itu nangis kalau saya bacakan puisi tentang dirinya sendiri dan saya bacakan di depannya itu. Jadi indah, puisi itu jadi terasa indah. Apalagi ya puisi tentang ibu. Ya, Puisi tentang ibu dibacakan langsung di depan ibu. Bahkan menjadi koleksi keluarga, jadi diperbesar, ditaruh di dinding rumah di keluarga karena supaya setiap anak bisa membaca puisi itu. Selain Declare tadi pasti ada, artinya ada beberapa judul puisi yang ada kenangan sendiri dan
Ya. yang paling disenangi? Ada beberapa ya, diantaranya sebetulnya satu, saya suka sekali dengan BPP Pemrograman karena buat saya itu semacam sinisme sebetulnya terhadap anak-anak muda, terutama ya karena gini, ada banyak orang yang pengen sukses tapi dengan cara instan, nggak mau ngikutin prosesnya gitu. Nah itu seperti cerita satu tokoh di dalam BPP Pemrograman ini kan merasa bisa mampu membeli bebek sedemikian rupa atau memilih bebek betina dan jantannya nggak bisa. Yang mana mungkin bisa bertelur bebeknya. Saya sebenarnya itu lebih pada perumpamaan bagaimana orang tidak hanya karena merasa punya duit banyak bisa beli apa saja, tapi sesungguhnya itu tidak bisa melakukan apapun dari apa yang dia beli. Jadi generasi instan itu yang saya suka. Dan ada juga misalnya saya suka itu pohon beras Ya. atau terus main geletokan. Nah itu saya suka puisi-puisi yang buat saya. Kalau pohon beras kan lain ya, pohon beras itu kan gini. Ada saya menceritakan tentang sinisme terhadap anak-anak generasi hari ini mungkin yang tidak lagi mengenal pohon padi. Itu loh bos. Ya. Mungkin yang sebanyak ya anak-anaknya yang sekarang umur 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun yang sekolah kuliah di TK gitu loh kan. Belum tentu mereka hari ini kenal pohon padi kan. Tiap hari makan beras, tapi tidak tahu. Mungkin cara pertanyaannya juga paling, emang beras ada pohonnya atau emang pohon beras ada, bukan lagi emang ada pohon padi. Mungkin ya padi aja nggak ngerti. Sudah namanya beras apa sih? Kira-kira Ya, gitu. Mungkin saya bacakan satu. Ini cuman saya karena ini latar belakangnya Betawi, mungkin saya bacanya salah. Tapi nggak ngerti nanti coba. Bebek Kontraman. Aku selalu iri pada Kontraman dengan bebek-bebeknya yang tiap hari bertelur. Padahal jumlahnya meregu. Tak hanya 10, berpuluh-puluh. Setauku, kata Cangkunet 100 ekor, 99 betina, satunya pejantan. Pikirku, apa tidak kewalahan? Iseng-iseng pernah kutanyakan padanya, Kom, tuh bebek kuat banget kawinnya. Tuhan punya kuasa, begitu enteng jawabnya. Kupikir apa salahnya beli juga, tak harus banyak, cukup 33. Tiap hari manen telur, kayaknya asik juga. Akhirnya bebek-bebek itu kupelihara. Suatu hari, kutanya pada kongkran, Kom, bebek kita kok nggak nelor? Emang empatnya apaan? Kata kongkran. Sama jawabku seperti kong sarankan. Kongkraman kaget, tak percaya. Kan sama hasilnya beda. Mengurus dada setelah tiba. Nengok bebek, jantan semua. Wah, hasil. Ini puisi bebek Kontraman. Jadi Ya kira-kira sindiran yang menurut saya, buat saya pribadi loh ya, sebagai penulisnya itu ya cukup mengena geng. Masa kita niru tapi kita sendiri nggak ngerti yang kita tiru. Kita kan tahunya bisa beli apa-apa bisa kita beli, tapi mau niru ya harus detil dong. Kalau kita mau niru pun ya harus detil. itu artinya kita itu niru sebagai proses belajar itu bagus. Memang semuanya harus niru. Tapi belajar untuk detail melihat sesuatu bahwa tidak hanya niru. Kalau niru jumlah itu tapi nggak ngerti yang ditiru ini apa secara detail ya. Mungkin karena pengennya cepat saja seperti hasilnya, tidak pernah detail melihat proses. Kira itu yang mungkin disampaikan di puisi buku Negeri Kontraman ini. Ya. Ini produksi tahun berapa? Ini saya terbitkan tahun 2009. Ya,
dijual bebas buku ini tapi sekarang kayaknya udah nggak ada di toko buku, tapi ini bisa dipesan online bisa. Online bisa. Jadi kalau gengs mau mau beli bisa juga. Nggak beli juga nggak apa-apa. Misalnya dibacakan aja, coba dibacakan sama penulisnya langsung direkam, kirimin dong rekamannya, boleh. Nah, hebat kalau saya beli nggak apa-apa. Saya nulis juga buat yang penting saya punya kenangan gitu dan saya tulis ini yang nyak saya seneng dengan puisi ini. Gitu geng. Besok ketemu lagi. Nggak perlu kamu subscribe ini nggak apa-apa. Terserah. Kita nih ya gimana ya terserah mau di subscribe boleh, mau di like boleh, enggak ya nggak apa-apa. Tonton juga nggak apa-apa, nggak ditonton. Nanti saya tonton sendiri, saya berdua kalau bisa tiap hari nonton ini. Oke geng ya, jangan lupa lanjut kalau memang tertarik ya ikutin terus channel kolaborasi kami ini. Oke, sampai ketemu lagi. Makasih.